Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah kami yang hidup, Allah yang bertahta di kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Di dalam keadaan apapun juga kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Biarlah Engkau mengambil alih hidup kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh bersyukur kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah dengan sungguh hati kami memuji menyembah Tuhan. Terimalah persembahan pujian kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Kami juga siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, melawat setiap langkah kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk terima Roh Kudus-Nya menaungi hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Bersama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan bersama-sama. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
Kami sungguh bersyukur dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus semua katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah bagaimana? Coba berikan, gak boleh senggol ya ini ya. Tetap berikan senyum yang termanis. Senyum yang termanis untuk orang-orang yang ada di sebelah kita. Sungguh nyata kasih-Mu. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita.
sekali dahsyat untuk Allah kita. Allah kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan takut, karena kita punya Tuhan yang melindungi kita. Jangan dengarkan omongan orang, tetapi kita dengar firman Tuhan. Dan sore hari ini kita akan siapkan hati kita kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saat ini yang mungkin ada dalam ketakutan, seakan-akan kita tidak bisa berjalan sendiri. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebut nama Yesus, karena kita perlu pertolongan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, oh sebab ku tak dapat jalan sendiri. Angkat tanganmu, katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat, haleluya Yesus, sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita teduhkan hati kita. Tuhan, kami tahu kami manusia lemah. Seringkali kami takut, tapi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Engkau Yesus, punya Engkau yang hidup. Kami sungguh bersyukur menjadi milik-Mu Tuhan. Saat ini mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami ketakutan, katakan, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang merindukan pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kita,
kita katakan, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Kami perlu pertolongan-Mu, Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini, Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dengan iman katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Amin. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami mengakui, Tuhan. Haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, pegang tangan kami, Tuhan. Oh, yes. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Setiap langkah kehidupan kami adalah karena pertolongan-Mu, Tuhan. Amin, Yesus. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Haleluya, dan Engkau Yesus. yang memimpin kehidupan kami sehingga kami mengalami Engkau di dalam segenap langkah kehidupan kami. Amin. Satu persatu di dalam langkah hidup kami. Tuhan berkati, Tuhan yang menyertai. Tak pernah Engkau biarkan kami sendiri. Dan kami percaya kuasa yang besar masih menyertai kami Amin. pada saat ini. Bahkan di ibadah kami sore hari ini, Tuhan, kami boleh terus mengalami dan bertemu dengan Engkau. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing. Justru hadirat Tuhan lebih lagi kepada keluarga kami, mengikat kami, dan biarlah keluarga-keluarga boleh terus mengalami Tuhan dan dipulihkan di dalam segala keadaan mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hormat, puji, syukur kepadamu. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah atau di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, sangat bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu begitu baik kepada hidup kita. Hari ini dalam ibadah kita sore hari ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang akan menolong dan memberkati kita. Dengan tema janji Allah. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca dulu Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ibadah di rumah, anak-anak juga diajak membuka Alkitab. Keluarga bergandeng tangan, dekat aja enggak apa-apa karena keluarga. Ya. Mari kita membaca Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai ayat yang ke-14.
Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam sebuah pidato pelantikannya tahun 1933, ada seorang yang bernama Franklin. Dia adalah Presiden Amerika yang ke-32. Dia membesarkan hati rakyat yang waktu itu masih belum pulih dari tekanan ekonomi yang sangat besar. Krisis ekonomi yang sangat besar. Franklin bilang di dalam pidato pertamanya untuk membesarkan hati rakyat Amerika pada waktu itu. Dia bilang, the only thing we have to fear is fear itself. Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Satu-satunya yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Artinya, kalau kita takut, maka kita tak bisa bangkit. Kalau kita takut, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita takut, kita akan menjadi orang yang kalah. Oleh karena itu dia bilang, satu-satunya ketakutan kita adalah ketakutan itu sendiri. Artinya, don't be afraid. Jangan takut. Jangan sampai ketakutan merampas sukacitamu. Jangan sampai ketakutan membuat kita tidak bisa bangkit. Sudah dikasih dalam Tuhan. Franklin, ketika dia berkata demikian kepada rakyat Amerika, supaya mereka hidup dengan penuh keberanian untuk menatap masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, rusa tidak pernah menang oleh singa. Kenapa? Rusa itu lari 70 sampai 80 km per jam. Singa lari 60 sampai 70 km per jam. Artinya apa? Kecepatan lari rusa itu sebenarnya di atas kertas lebih cepat daripada singa. Kenapa bisa tetap tertangkap? Kenapa makanan itu bisa tetap dimakan oleh singa? Karena rusa mengalami ketakutan. Orang yang takut akan noleh ke belakang. Orang yang takut, rusa itu kalau takut itu takut. Kira-kira sudah dekat apa enggak ya? Terus noleh ke belakang. Akhirnya kecepatan lari akan berkurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan. Kehidupan ini tidak ada masalah. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang menjadi takut. Saya harap kita tidak takut. The only thing we have to fear is fear itself. Itulah ketakutan yang harus kita takuti, adalah ketakutan itu sendiri. Artinya, hilangkan rasa takut itu. So, bagaimana caranya saya hilangkan rasa takut? Firman Tuhan dalam Yesaya mengingatkan kepada Israel, hai cacing Yakub, hai ulat Israel, kamu kecil, kamu tidak bisa buat apa-apa. Kita juga di dalam Alkitab disebut sebagai domba Allah. Domba itu tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya cakar, tidak punya taring. Sudah, domba hanya dengar suara gembala, itu di kelebihannya.
Domba sama anjing sedikit mirip-mirip Bapak Ibu. Domba dan anjing, ya, mereka mengenal suara majikan. Dan binatang ini tahu intonasi suara dari manusia. Kalau kita lagi marah, ini kalau kamu punya anjing di rumah enggak, kalau lagi marah, kita marahi anjing, hei, minggir. Dia tahu itu adalah intonasi kemarahan, itu kelebihannya anjing, tidak didapat oleh hewan-hewan lainnya, ya. Kita hanya punya pendengaran dan ngikut Tuhan. Ya, tidak punya apa-apa. Hai cacing Yakub, hai ulat Israel, kecil, tidak ada apa-apa. Gampang sekali dihancurkan, gampang sekali dirusak. Tetapi di dalam Yesaya pasal yang ke-41 yang sudah kita baca bersama-sama, dia mau kasih tahu sebuah janji yang membuat kita tidak takut. Janji yang menenangkan lebih dari janji seorang presiden. Presiden yang ke-32 ini bilang dengan suatu kalimat yang sampai diingat sampai sekarang. Tapi dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dengan kalimat itu dia hanya menghimbau. Tapi Allah dengan janjinya, ya dan amin, dia bisa mengerjakannya, dia bisa berbuat untuk kita. Hai cacing Yakub, hai ulat Israel, you kecil, tapi Anda punya Allah yang besar. Janji yang membuat kita tidak perlu takut di dalam kehidupan kita. Kita lihat apa yang dilakukan dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahku. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, inilah janji Allah yang pertama kepada orang Israel yang sedang berada di dalam ketakutan. Janji yang pertama adalah janji Allah itu ada loh bersama dengan engkau. Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Dia hadir. Dia bukan ada Allah yang mati. Dia bukan Allah yang tidak ada di sekitar kita. Dia ada. 2-3 orang berkumpul di rumahmu masing-masing. Allah hadir di sana. Oleh karena itu berdoa dengan sungguh dalam ibadahmu. Sebab Allah ada di sana. Saudara kasih dalam Tuhan, janji pertama kepada orang Israel yang menenangkan adalah janji kehadirannya. Aku ada bersama dengan engkau. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, Nilo, aku ini Allahmu. Saudara, siapa dia? Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan seluruh isi dunia. Dia adalah Allah yang merangkai engkau dan menganyam engkau menjadi seorang manusia dengan tangannya di rahim ibumu. Dia adalah Allah yang terus melihat dan menolong kita dalam segala kehidupan kita. Dia hadir. Dia bukanlah Allah yang terlalu jauh. Dia bukanlah Allah yang transenden, yang tak bisa dijangkau. Dia adalah Allah yang imanen, yang hadir di hati kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan, Kristen di rumah. Allah hadir di rumahmu. Ketika Allah hadir di rumahmu, kita tidak lagi takut. Kita tidak lagi bimbang. Sebab Allah ada di rumahmu. Allah menolong dan memberkati engkau. Takkan pernah dia biarkan kita mati kelaparan. Ingat, segala apa yang terjadi di dunia ini baru pertama kali terjadi. Krisis akan krisis global. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Ya, bayangkan orang tidak boleh keluar rumah, perekonomian tidak berputar. Saudara, krisis terjadi. Tetapi dia meneguhkan kita. Ingat, aku yang memberikan engkau hidup. Ingat, aku ada bersama dengan engkau. Saudara, kalau Tuhan ada, saya ingat ya, anak saya masih kecil, ya mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Waktu pertama kali masuk ke TK, itu playgroup, ya, dia akan nangis karena ditinggal, betul enggak? Tapi ketika gurunya bilang, sudah enggak apa-apa, Bapak atau Ibu ada di dalam kelas dulu. Ya, jadi anaknya duduk di kursi, bapak sama ibunya duduk di bawah sambil nunggu. Ya, anaknya sebentar-bentar lihat,
Mama masih ada, papa masih ada. Dia jadi tenang. Begitu dia lihat, mana yang mamaku, mana papaku, teriak-teriak ya. Sendiri kasihan Tuhan, kita hidup seperti itu kasih Tuhan. Waktu kita tahu bahwa Allah ada hadir bersama dengan kita, maka tenanglah jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, coba lihat janji apa yang Tuhan berikan kepada orang Israel waktu itu sedang takut, sedang bimbang. Dia bilang begini, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya, Yesaya pasal 41 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Lihat, janji yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, janji perlindungan. Dia tidak akan membiarkan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, rambut pun jatuh, dia tahu, dia hitung. Seizin Tuhan. Sering kasih dalam Tuhan. Burung pipit jatuh atas kehendak Tuhan. Apalagi kita, Bapak Ibu. Kita ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi tanpa kendalinya. Kita berada di dalam perlindungannya. Sering kasih dalam Tuhan. Dan penjaga Israel itu adalah penjaga yang hebat, yang luar biasa. Kehadirannya saja sudah menjanjikan bagi kita untuk tenang. Apatah lagi perlindungannya. Pasti kekuatan yang luar biasa sedang menyertai, melindungi kita. Itu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita, saya punya teman ya, bapaknya tentara, Bapak Ibu. Bapaknya tentara. Rasanya teman saya tidak pernah punya takut, Bapak Ibu. Ya. Semua jadi berani, Bapak Ibu. Kenapa? Bapaknya tentara, Bapak Ibu. Ya, kita juga takut sama dia ya. Sebenarnya kasih sama Tuhan, tapi enggak, dia baik orangnya. Ya. Cuman dia memang enggak punya takut, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tahu bapaknya pasti melindungi dia. Selama ini dia tidak melakukan apa-apa ya. Sampai sekarang dia masih baik ya, kami masih bertemu. Artinya apa? Kalau bapaknya mungkin pernah bilang, kalau ada apa-apa, panggil papa. Atau dia tahu bapaknya adalah seseorang yang punya sedikit kuasa lah ya. Dapat melindunginya, Bapak Ibu. Apatah lagi Bapak kita di sorga. Dia takkan membiarkan kita celaka. Dia tahu takaran yang dibuat kepada kita. Takkan melebihi kekuatan kita. Dia akan melindungi kita di dalam segala kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perlindungan itu adalah janji Tuhan kepada Israel. Bahkan dia akan cari orang yang berkelahi, orang yang akan menyakiti, tidak ketemu. Sebab apa? Allah melindungi dia dari semua orang-orang yang jahat itu. Saudara dikasihi dalam Tuhan, perlindungan itu menjadikan kehancuran bagi sumber ketakutan. Sumber ketakutan akan dihancurkan oleh janji perlindungan ini. Di dalam Bilangan pasal 24 ayat 9 dituliskan, ia mengharapkan dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lihat, perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Saudara, lihat, dianggap sebagai singa jantan dan singa betina. Kalau sudah merebahkan ini, siapa yang berani membangunkan coba? Ya. Kalau di rumah ada anjing gitu ya, lagi tiduran di sela-sela kursi gitu, ada tempat lewat, ya, CCEO itu enggak berani lewat loh, ada anjing di sana. Itu dia tidur di sana, padahal tidur toh. Sudah dikasih dalam Tuhan, apalagi kalau singa yang di sana berani lewat apa enggak? Kaki rawani ya. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat. Ini adalah gambaran betapa perkasanya Allah kita. Siapa yang berani membangunkannya coba? Dia seperti singa betina, singa jantan. Berani ngotek-ngotek kita biji mata Tuhan, apa enggak diterkam sama dia. Saudara,
Janji ini yang dibuat oleh Allah sendiri melalui Yesaya adalah janji yang membuat kita tidak takut. Kehilangan, dihancurkan rasa takutnya. Bahkan dia berkata, diberkati orang yang memberkatiku, dikutuk orang yang mengutuk engkau. Saudara dikasih dalam Tuhan, bukankah ini perlindungan yang sempurna yang membuat kita tidak takut dan gentar di dalam kehidupan kita, yang membawa kita berjalan dengan penuh pengharapan sebab Allah menjadi perlindungan kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, janji Allah yang membuat kita tidak perlu takut lagi adalah Yesaya pasal 41 ayat 13 sampai 14. Dia bilang begini, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut hai cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Janji ketiga, janji penyertanya. Dia bukan hanya hadir, dia juga melindungi, dan dia juga menyertai kehidupan. Oh, luar biasa Allah kita ya. Allah ini adalah Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang sangat mengasihi kita. Dia bukan hanya berjanji hadir saja. Hadir saja sudah kita buat kita tenang. Dia melindungi, dia menyertai kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan baik-baik ditulis, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Kalau Bapak Ibu baca yang ayat yang ke-10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahku, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Ya, coba perhatikan baik-baik. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Allah akan memegang tangan kanan, dengan tangan kanannya memegang tangan kanan kita. Coba lihat ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu. Bapak Ibu, dia menyertai kita bukan hanya sekedar menggandeng. Kalau menggandeng, Allah pegang pakai tangan kanan, kita pakai tangan kiri. Betul enggak? Kan bergandengan, side by side. Iya enggak? Tapi enggak ini. Allah memegang tangan kanan, dengan tangan kanannya memegang tangan kananmu. Artinya apa? Artinya dia bukan hanya menggandeng kita. Artinya apa? Dia memeluk kita. Dia pegang tangan kanan kita, merangkul kita, Bapak Ibu. Sebab kita pakai tangan kanan juga, Bapak Ibu. Tangan kanan Allah memegang tangan kanan kita. Ya, dia merangkul kita. Perhatikan, penyertaannya bukan hanya menggandeng kita jalan dan tarik-tarik kita. Tidak. Penyertaannya adalah merangkul kita. Dan itu sangat aman. Betul tidak? Itu sangat aman. Apapun panah dari si jahat pasti akan mengenai dia. Dan ingat baik, dia seperti singa betina, singa jantan yang sedang berbaring. Siapa yang berani membangunkannya? Saudara, kalau kita biji mata Tuhan sedang ada apa-apa, bukankah dia akan bangkit dan menolong kita semua? Janji Allah luar biasa, membuat kita menjadi tenang, membuat kita menjadi damai, dan hilang rasa takut. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang meneguhkan kita semua. Ketakutan kita akan musnah dan hilang. Sebab janjinya hadir, janjinya menyertai, menolong, janjinya melindungi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah si
dapat berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah hari ini. Setiap hari kami selalu diingatkan dan dinasihatkan melalui kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin baik. Hidup kami semakin hari semakin mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kami kepadamu Bapa. Ya Allah yang baik, firman yang baru disampaikan hamba-Mu sungguh menjadi berkat bagi kami. Engkau memiliki janji yang sangat luar biasa dan tidak pernah tidak menepati janji itu. Engkau hadir, Engkau melindungi, Engkau menyertai kami. Itu yang menjadi kekuatan kami sampai saat hari ini. Ketika kami menghadapi semua persoalan, masalah hidup, perekonomian, rumah tangga, pekerjaan, perkuliahan, kami yakin bahwa Allah selalu Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu. Biarlah terus Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu itu tetap setia untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk istrinya, berdoa untuk anak-anaknya, berdoa untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya. Biarlah Allah terus memberkati ya Bapa. Berdoa juga untuk jemaat yang digembalakannya dengan berbagai karakter yang berbeda. Biarlah hamba-Mu, beliau memiliki hati yang rendah, memiliki kesabaran dalam mendidik dan mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Yang ingin memberikan persembahan silahkan di rekening BCA 033 194 3001. Sekali lagi memberikan rekening persembahan di BCA 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu yang akan memberikan persepuluhan juga di rekening BCA 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Biarlah korban persembahan dan persepuluhan Anda akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini juga. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Rumahku
Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami, hadir di tengah-tengah kami, dan melindungi setiap kami. Kami percaya dan kami yakin janji Tuhan ini akan kami ingat dan pegang. Ketika janji itu hadir di dalam iman, percaya kami danlah hati dan pikiran kami, tenanglah jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, kami percaya Kau memberkati setiap kami. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati keturunan kami, anak cucu kami, berkati masa depan kehidupan kami, berkati kekuatan kesehatan kami, lindungi kami dari segala mara bahaya. Tuhan serta kepada kami dalam segenap jalan hidup kami. Terima kasih yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kesesakan Tuhan memberi jalan keluar. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu di mana saja mereka berada dengan berkat dan urapan yang dari sorga. Mari kita angkat tangan kita. Kita menerima urapan yang besar dari sorga yang diturunkan bagi kita. Diurapilah kita dengan Roh Kudus. Dengan urapan yang baru, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setiamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang diberikan oleh Allah Bapa di dalam surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah beribadah dan mengucap haleluya.